Hai anak-anak, senang sekali hari ini Lause Lia, Lause Mesya, dan Lause Eni bertemu kembali dengan anak-anak. Anak-anak, hari ini jika kita bisa beribadah, itu bukan karena kuat dan hebat kita, tapi karena Tuhan mengasihi kita. Tuhan memberi kita sehat, sukacita, dan semangat untuk memuji Tuhan. Tuhan yang penuh kasih, yang kasihnya lemah lembut, memaafkan dan murah hati, membuat kita semua jadi anak-anak Tuhan. Kasih Tuhan begitu besar bagi kita. Kita harus belajar seperti Tuhan mengasihi. Kita hanya nyanyikan lagu kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati. Berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh bersama-sama datang kepada Tuhan. Kami mau beribadah kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik. Tuhan selalu mengasihi kami. Tuhan, terlebih dahulu ampuni segala dosa dan kesalahan kami, sehingga Tuhan pada hari ini kami boleh sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Ajar kami untuk saling mengampuni sehingga kami semua boleh bersama-sama bersatu hati memuji memuliakan nama Tuhan. Tuhan pimpin ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak, ada yang tahu do, re, mi, fa, sol, la, si, do? Tahu ya. Ada lagu sekolah minggu yang dari do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ya, ada artinya di dalam lagu ini. Kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini. Do, itulah dosamu, re, relakan hatimu. Berdiri semuanya ya. Do, itulah dosamu, re, relakan hatimu. Mi, minta pada Yesus, pahami firman-Nya. Sobatmu yang setia, lama menunggumu, silakan dia masuk, dosamu dihapuskan. Do, itulah dosamu, relakan
anak-anak tetap berdiri. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lase Vivi. Firman Tuhan kita taruh dalam hati kita, jadikan pedoman untuk langkah kita, jadikan pedoman untuk hidup kita. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Lagi firman Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 dan terus bertumbuh, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Ya, firman Tuhan harus tumbuh dalam hati kita, berbuah, berbuah, makin lama makin besar di dalam hidup kita. Kita berdoa. Anak-anak, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami boleh datang lagi ke hadapan Tuhan. Dan Tuhan tetap memberi kesehatan buat kami semua. Kami sudah menaikkan puji-pujian dan sebentar juga kami akan mendengarkan firman-Mu. Simpanlah firman-Mu di hati kami masing-masing ya Tuhan. Terus bertumbuh dan bertumbuh firman-Mu itu ya Tuhan. Kami menyerahkan sekolah minggu ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Juru Selamat kami yang hidup kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, ada seorang bos yang sedang melihat rekaman video CCTV di tokonya. Ketika dia melihat rekaman video itu, bos ini melihat seorang pegawainya kedapatan mencuri di gudang. Lalu, bos ini memanggil karyawan itu. Karyawan ini tidak tahu kenapa dia dipanggil oleh bosnya. Lalu bosnya ini memperlihatkan video ketika pegawainya itu mencuri di gudang. Seketika itu juga pegawai ini berlutut di hadapan bosnya. Mohon ampun. Pegawai ini meminta kepada bosnya supaya ia tidak dipecat karena ia harus membiayai keluarganya. Ketika bos ini melihat pegawainya begitu memohon belas kasihan kepadanya, maka bos ini memutuskan untuk memaafkan pegawainya dan memberikan kesempatan supaya pegawainya ini bisa bekerja dengan lebih jujur. Lalu, bagaimana dengan orang-orang Niniwe? Apakah Tuhan menghukum atau Tuhan memberikan belas kasihannya kepada orang Niniwe? Seperti cerita minggu lalu, orang Niniwe bertobat dan Tuhan memberikan belas kasihan kepada orang-orang Niniwe. Yunus telah diampuni dan diberi kesempatan kedua dalam hidupnya. Tetapi dia sangat marah karena Tuhan akan mengampuni orang Niniwe dan tidak menghukum mereka. Dan berdoalah Yunus kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya, maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang, ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup." Tetapi Tuhan berkata, "Layakkah engkau marah?" Sebelum kita melanjutkan ceritanya, apakah anak-anak tahu kenapa Yunus tidak menyukai orang-orang Niniwe?
Karena orang Niniwe ini adalah musuhnya umat Tuhan, yaitu bangsa Israel. Orang Niniwe begitu kejam terhadap bangsa Israel. Kita sebagai orang biasa tentunya akan merasa sulit untuk mengampuni orang Niniwe karena kekejaman mereka, karena apa yang telah mereka lakukan terhadap bangsa Israel. Tetapi sebagai orang percaya, kita harus meneladani apa yang Tuhan Yesus telah lakukan terhadap kita. Kita harus mengenal Tuhan dengan lebih baik lagi, supaya ketika kita melihat orang lain, kita melihat mereka seperti cara Tuhan melihat orang itu. Yunus tidak memahami kemurahan dan kebaikan Tuhan yang telah Tuhan berikan dalam hidupnya. Yunus adalah orang yang egois. Dia tidak ingin musuh-musuhnya juga merasakan kasih dan kebaikan dari Tuhan. Yunus pergi ke sebelah timur dan meninggalkan kota Niniwe. Lalu Yunus membuat tempat berteduh dan melihat apa yang akan terjadi dengan kota Niniwe. Yunus berharap akan menyaksikan kota Niniwe dihancurkan oleh Tuhan. Tuhan mencintai Yunus. Tuhan melihat Yunus yang tidak mau mengampuni dan tidak ada belas kasihan di hatinya terhadap orang Niniwe. Tetapi Tuhan tetap menunjukkan cinta dan kasih sayang untuk Yunus dengan menumbuhkan sebatang pohon untuk menaungi Yunus dari panasnya matahari. Yunus bersukacita karena pohon itu, dan hatinya yang kesal merasa terhibur. Tetapi keesokan harinya, pagi-pagi sekali Tuhan mengirimkan seekor ulat untuk memakan pohon itu, lalu pohon itu menjadi layu. Setelah matahari terbit, bertiuplah angin timur yang sangat panas, sehingga sinar matahari membuat kepala Yunus sakit, dan Yunus menjadi lesu, bahkan berharap supaya ia mati. Katanya, "Lebih baiklah aku mati daripada hidup." Tuhan bertanya kepada Yunus, apakah dia berhak marah tentang pohon itu? Dan Yunus percaya dia berhak marah atas pohon itu. Tuhan menjelaskan kepada Yunus bahwa Yunus sayang kepada pohon itu, walaupun Yunus sedikit pun tidak berjerih payah untuk membuat pohon itu tumbuh dalam satu malam dan layu dalam satu malam juga. Bagaimana tidak Tuhan akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan sebagai ciptaannya yang paling istimewa. Tuhan ingin agar semua orang diselamatkan dari dosa. Tuhan melihat orang Niniwe dan berbelas kasih kepada mereka, dan menunjukkan belas kasihan kepada mereka ketika mereka bertobat. Yunus telah benar-benar dibutakan oleh hatinya yang tidak kenal ampun. Kita bisa menjadi seperti Yunus jika kita memilih untuk tidak mengampuni orang lain. Mungkin anak-anak pernah mengalami hal-hal yang tidak mengenakan. Misalnya, diejek oleh teman-teman sekolah, atau tidak diajak main oleh saudara-saudara yang lain, dan lain sebagainya. Kita sebagai orang percaya harus mengampuni mereka, karena Tuhan juga sudah mengampuni dosa-dosa kita. Hanya dengan iman kepada Tuhan, dosa-dosa kita dapat diampuni oleh Tuhan. Dan sebagaimana Tuhan telah mengajarkan kepada kita, kita harus mengampuni mereka, dan kita harus mempunyai belas kasihan kepada orang yang sudah menyakiti kita. Anak-anak, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pengampunan yang Tuhan berikan kepada kami. Ampuni kami ya Tuhan, seringkali ketika kami kecewa kepada orang-orang yang menyakiti hati kami lebih memilih untuk tidak mengampuni mereka. Kami seringkali membenci mereka. Ampuni kami ya Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu meneladani apa yang sudah Tuhan lakukan untuk kami, yaitu selalu mengampuni orang-orang yang sudah menyakiti hati kami. Tuhan Yesus, biarlah kami bisa mengenal Engkau dengan lebih baik lagi,
supaya kami bisa melihat orang-orang di sekitar kami seperti cara Tuhan memandang mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, seperti cerita firman Tuhan yang disampaikan Lase Vivi, bahwa kita sebagai anak-anak yang sudah diampuni Tuhan, kita juga harus mengampuni orang lain. Anak-anak, ingatkan firman Tuhan ini dalam hati kita, sehingga kita makin lama makin bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang hebat, yang berbuah menjadi saksi Tuhan. Lase undang bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu firman Tuhan ada di hatiku. Sekali lagi dengan lebih sukacita ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Amin. Kita bertumbuh di dalam Tuhan. Kita akan berdoa, semuanya lipat tangan, tutup mata. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami boleh beribadah kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan melalui puji-pujian yang kami naikkan kepada Tuhan. Dan Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Ajar kami untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan, untuk tetap setia membaca firman Tuhan, untuk tetap setia berdoa, dan tetap setia mengenal Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan untuk kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Hari-hari depan kami ke dalam tangan Tuhan. Sekolah kami Tuhan yang menolong, kesehatan kami, dan Tuhan berkati orang tua kami. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk tetap setia kepada Tuhan, dan ajar kami juga ya Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan, menjadi teladan bagi teman-teman kami, menjadi contoh yang baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pengumuman anak-anak, sebagai ungkapan syukur kita, persembahan boleh ditransfer ke rekening gereja. Atau anak-anak boleh masukkan ke amplop, dikumpulkan dulu boleh. Nanti begitu ada lause atau ketemu sama lause atau mami papi ke gereja boleh dititipkan. Sebagai ungkapan syukur kita, persembahan berikan dengan hati yang sungguh-sungguh, rela dan sukacita. Terima kasih untuk hari ini, untuk ibadah kita bersama-sama hari ini. Terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih kepada semuanya. Lause Lia di sini. Lause Mesia di sini. Lause Eni di sini. Kami pamit. Dadah. Dah.